Pak Ari, responsnya untuk Wisma Atlet yang disiapkan pemerintah mulai hari Senin menampung pasien COVID-19. Ya, jadi saya mesti bilang bahwa memang setelah gugus tugas ini dibentuk ya, sejak minggu lalu lah, kita dikumpulkan oleh Pak Doni, para pakar tuh kita ngomong apa adanya. Dan ini mau bilang kerja ini luar biasa sekarang. Ini memang dari awal saya setuju sekali kalau memang di satu Seminggu tempat. terakhir ini ya? Seminggu terakhir ini. Satu tempat, tapi memang hal yang mesti diperhatikan nanti, tadi disebutkan oleh Pak Arya bahwa sudah ada dokter-dokter segala macam. Saya ingin mengingatkan tolong alat pelindung diri. Dan juga mereka jangan, artinya gini, mesti diatur shiftnya. Ya diatur shiftnya, saya tidak ingin teman-teman sejawat saya atau perawat-perawat yang ikut atau semua pun yang akan menjadi petugas kesehatan itu menjadi korban gitu loh. Karena kita udah tahu nih yang kita hadapi ini udah ketahuan bahwa ini adalah pasien-pasien yang diduga atau suspek yang dengan COVID. Jadi tolong ini yang menjadi hal yang penting. Kalau seumpamanya mereka tidak terlindungi dengan alat pelindung diri, lebih baik kita tidak usah memaksakan 1.000 tempat tidur digunakan. Kita mesti balance. Karena ketika dokter ini kena, perawat ini kena, Gak bisa selesai juga semua. sama. Siapa yang mau mengurusin itu? Gak mungkin. Oke. Kalau kita mau impor dokter, orang mereka juga punya permasalahannya sama. Di Malaysia juga permasalahan sama, Singapura juga, di Vietnam, semua mempunyai permasalahannya sama. Mereka dokter bekerja untuk negara. Oleh karena itulah hal itu yang penting tadi, alat pelindung diri tadi. Anda punya data berapa dokter yang sudah terinfeksi Ya COVID-19? ini kan kalau dengar Pak Gubernur hari ini kan ada 25-an yang positif. Ya kan yang meninggal juga ada. Kita dapat kabar ada di Medan 1, kemudian pagi ini juga ada yang sudah dipublish loh ya, terus dipublish teman sejawat kita dokter bedah juga ada yang meninggal ya kan waktu itu. Jadi udah beberapa orang lah yang saya tahu, dokter paru juga di Medan, kemudian yang dipublish loh, saya tidak saya tidak hoax, artinya yang sudah ada di data dikonfirmasi. Itu udah beberapa dokter, termasuk juga perawat yang dikonfirmasi itu meninggal. Jadi gitu. Belum pesan yang lagi Anda sakit-sakit adalah yang PDP pastikan APD tersedia. Saya mesti bilang jangan dipaksa. Artinya begini, saya apresiasi bahwa di pemerintah menyiapkan ini. Tapi saya tolong ingat lagi, jangan sampai para petugas ini jadi korban. Kita mesti lihat evidence base. Wuhan waktu pertama kali itu sekitar report awal sekitar 150-150an pasien itu 30%-nya mereka positif di lingkungan itu, baik itu dokter, perawat dan juga ada pasien juga. Jadi memang betul nih mesti dikelompokkan terpisah itu ya. Jadi untuk tadi agar penyebaran ini tidak terjadi di kalangan para petugas kesehatan. Dokter Danca, Anda yang benar-benar praktek untuk ngatasin permasalahan dengan paru, khawatir nggak dengan kondisi saat ini, minim APD, kemudian masyarakat justru memborong berbagai macam gloves atau bahkan surgical mask atau yang lain sebagainya? Memang pada prinsip memang kita khawatir gitu dengan bahayanya penularan ini. Walaupun dikatakan self-limiting disease, tapi ternyata ini dia penularan sangat cepat sekali. Jadi pada prinsip kita harus memang seperti tadi Prof. Ari katakan bahwa APD lengkap kita harus sediakan. Jadi tidak ada yang tanpa APD kita bisa melayani orang. Kondisi di rumah sakit Anda? Seperti di rumah sakit kita. Ada rumah sakit APD yang tidak ada. Yang terbatas sekali. Jadi kita sulit untuk tidak berani masuk. Sejauh ini kalau kemudian Anda menerima ada pasien dengan gejala-gejala yang mirip corona, padahal tes PCR butuh waktu yang lama, apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Nah, selama ini kita melakukan satu tes yang cepat, yaitu kita melakukan CT scan non-kontras low dose. Oke, CT scan ini fungsinya apa? Jadi kita akan melihat gambaran daripada ground glass opacity pada paru-paru kita. Jadi dengan dasar itu kita sudah bisa mendekati ke sana. Oke, jadi tidak perlu PCR? PCR nanti tetap kita akan lakukan swab. Tetap untuk memastikan pasti. Tapi dengan CT scan low dose non kontras itu kita sudah bisa memastikan. Ini untuk memastikan bahwa pasien ini harus di PDP-kan atau tidak begitu ya? Ya. Oke, dan CT scan itu bisa paling tidak memberikan gambaran ada yang salah dengan paru-paru pasien A begitu ya? Iya, jelas banget kalau dengan CT scan, jelas banget. Oke. Kita bisa memudahkan inilah. Apakah cara ini juga dilakukan rumah sakit lain? Ah, itu saya kurang tahu. Di rumah sakit saya bekerja. Pak Ari? Enggak, saya bilang begini bahwa memang sekali lagi ini kan evidence based. Kita ini boleh dibilang baru rame-rame itu kan sekarang. Kita kan report dari beberapa luar sudah ada bahwa tadi yang seperti disebutkan oleh Dr. Dance tadi, CT scan-nya itu khas spesifik gitu loh. Ya, sedikit spesifik. Artinya ketika ada pasien ini demam, kemudian curiga kontak segala macam,
Foto torak ini kadang-kadang belum jelas ya Tidak dokter Hanci jelas. ya, belum jelas. Tidak jelas. CT scan bisa lebih jelas. Karena apa, ini spesifik gitu loh. Tapi sekali lagi ini baru pemeriksaan penunjang. Yes. Yang saya bilang tadi, diagnosis pastinya adalah molekuler. PCR itu Molekuler tadi. PCR itulah yang memastikan dari swab tadi bahwa memang benar di dalam tubuh pasien itu ada virus COVID-19 ini. Pak Ahmad, coba jelaskan. Sebenarnya apakah memang benar-benar bisa CT scan ini dilakukan untuk sembari menunggu hasil dari PCR itu? Ya, jadi memang begini, kalau kita lihat laporan dari CDC Cina ya, ini bagusnya Cina itu dia detail sekali. Iya. Dia itu kemarin mempublikasikan data sekitar 77.000 kasus ya dari Wuhan. Nah, dari sana mereka mengakui pengambilan sampel dari pasien ini memang nggak mudah gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari tipe spesimennya yang paling bagus untuk mendapatkan 90% positivitas itu dari bronchoalveolar lavage. Itu susahnya bukan main dok ya, Iya. itu rumit sekali Itu ngambilnya. apa? Teropong. Nah itu mungkin dokter, Bronkoskopi. ya Oke. endoskopi, jadi intervensi sekali ya, itu ya susah sekali. Tapi emang itu yang lebih pasti. Nah sementara kan rutin kan susah, akhirnya mereka kembali ke nasopharyngeal swab atau throat swab, jadi daerah upper sini. Betul. Tenggorokan Atau mungkin kerongkongan sputum. ya? Oke. Itu rata itu sekitar 70% positif. Nah bagaimana menjelaskan yang 30% ini? Nah disinilah masuk CT scan ini masuk. Jadi betul lini pertama tetap dari PCR, tetapi kalau misalnya klinis yang lain arahnya ke sana, sementara karena ini Siaran. kuman ini jahat banget memang. Iya, Dia tuh ngumpetnya virusnya, itu ya. susah ke dalam gitu. Nah, di sini kalau dari data laporan Cina akhirnya mereka mengatakan begini, 77.000 kasus mereka anggap semua COVID-19, Oke. tapi yang terkonfirmasi 44.000. Ya. Nah, makanya dari 44.000 kasus ini mereka punya detail sekali siapa saja yang rentan ya. Dan juga mungkin tantangan kita sebetulnya adalah mengenai waktu lama tadi itu ya, Iya. waktu lama. Ini tinggal masalah bagaimana kita definisi positif gitu. Jadi kalau kita punya real time PCR yang sudah tervalidasi, harusnya technically itu less than 24 hours tuh Harusnya sudah bisa. 24 jam sudah bisa gitu. Karena Yang terjadi bakal saat efektif sekali. Saya belum bisa mengkomentar yang saat ini ya. Oke. Tapi seperti misalnya saja APD itu bukan hanya untuk tim medis, tim teknisi lab juga perlu. Betul. Ya. Iya. Nah ini kalau ininya habis, Ya. kita mau ekspansi. Iya, Bagaimana kita ekspansi? Oke. Apakah kita harus berkorban nih? Bagaimana nih? Nggak Karena bisa. kalau Nggak ternyata bisa. ada, Dan- nah betul. Iya. Jadi Pahlawan ini. ini satu hal yang saya istilahnya begini ya. Apakah masalah karena kit? Mungkin kit kita bisa order, kita bisa datangkan. Apakah karena mungkin petugas atau dokter yang mengambil? Atau bagaimana maskernya? Jangan sampai ada gambar itu dokter menggunakan jas hujan untuk mengambil Betul. itu. Baik. Itu kan keterlaluan sekali. Oke, seperti janji Iya. saya tadi, Afigan dan klorokin akan dibahas sesaat lagi. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.